Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, Gubernur Kalimantan Barat memasuki tempat acara bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya mohon berkenan menempati tempat yang telah kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Pelantikan penjabat Bupati Bengkayang, Rabu 30 September 2020 dimulai. Mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.61 garis datar 2961 tahun 2020 tentang pengangkatan penjabat Bupati Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan penjabat Bupati Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Kesatu, mengangkat Saudara Yohanes Budiman, SIP, MSI, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat sebagai penjabat Bupati Bengkayang, dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, penjabat Bupati Bengkayang mempunyai tugas dan wewenang: A. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan
yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. B. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. C. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Bupati Bengkayang yang definitif serta menjaga netralitas aparatur sipil negara. D. Melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan dapat menandatangani peraturan daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. E. Melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Dan F. Melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19, di mana tugas dan kewenangannya antara lain memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440-5184-SJ tanggal 17 September 2020 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah. Ketiga, selama melaksanakan tugas sebagai penjabat bupati, yang bersangkutan harus tetap menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama. Keempat, masa jabatan penjabat sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kelima, keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2020, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ditanda tangani. Rohaniawan disilakan mengambil tempat yang telah ditentukan. Pengucapan sumpah jabatan dipandu oleh Gubernur Kalimantan Barat. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah Saudara Yohanes Budiman, SIP, MSI bersedia diambil sumpah atau janjinya? Siap, bersedia. Menurut agama apa? Katolik. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah atau janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah atau janji ini adalah sumpah atau janji kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran saudara. Selanjutnya, agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai penjabat Bupati Bengkayang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat
nusa dan bangsa. nusa, dan bangsa. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Rohaniawan disilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah jabatan dan fakta integritas pejabat Bupati Bengkayang disilakan mengambil tempat yang telah ditentukan. Gubernur berkenan menuju meja penandatanganan. Gubernur berkenan tetap di tempat. Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Gubernur Kalimantan Barat. Penjabat Bupati Bengkayang kami persilahkan mengambil tempat yang telah ditentukan. Gubernur berkenan kembali ke tempat semula. Penjabat Bupati Bengkayang kami persilahkan kembali ke tempat semula. Pelantikan oleh Gubernur Kalimantan Barat. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini, Rabu, tanggal 30 September 2020, saya, Gubernur Kalimantan Barat, atas nama Presiden Republik Indonesia, dengan resmi melantik Saudara Yohanes Budiman, SIP, MSI, sebagai penjabat Bupati Bengkayang, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.61 garis penghubung 2961 tahun 2020 tertanggal 24 September 2020. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan Barat, Sutar Miji. Serah terima jabatan PLH Bupati Bengkayang kepada penjabat Bupati Bengkayang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori disaksikan oleh Gubernur Kalimantan Barat kepada penjabat Bupati Bengkayang dan PLH Bupati Bengkayang disilakan mengambil tempat yang telah ditentukan. Penjabat Bupati Bengkayang dan PLH Bupati Bengkayang kami persilakan kembali ke tempat semula. Izin masih penyerahan memori, Bapak berkenan tetap di tempat. Nanti ada penyerahan surat tugas PKK. Iya, selesai. Kami persilahkan kembali ke tempat semula.
Penyerahan surat tugas dari Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekran Nasda Provinsi Kalimantan Barat kepada Nyonya Helena selaku Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekran Nasda Kabupaten Bengkayang disaksikan oleh Gubernur Kalimantan Barat kepada Ibu Hajah Lismariani Sutarmiji dan Ibu Helena Yohanes Budiman. Kami persilakan mengambil tempat yang telah ditentukan. Selesai, kami persilakan Ibu kembali ke tempat semula. Sambutan Gubernur Kalimantan Barat. Istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, PLH Bupati Bengkayang, PJ Bupati Bengkayang, PLH sudah berakhir begitu, ada PJ, anggota Porkompinda Kabupaten Bengkayang, yang saya hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Dharma Wanita Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Dekranas, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita sudah melaksanakan kewajiban untuk mengangkat penjabat Bupati Bengkayang. Saya berharap kepada Pak Yohanes Budiman, karena Bapak lama di Biro Pemerintahan, benahi semuanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bapak nggak usah banyak lihat dan tanya apapun selain pada aturan. Tata kelola pemerintahan harus dengan aturan, bukan dengan hal-hal lain. Diskresi iya boleh, tapi pakai tataran yang gimana? Diskresi baru ada dilaksanakan apabila tidak ada aturan yang jelas dan kondisi mengharuskan. Selain itu nggak boleh. Kebijakan boleh dalam kondisi tertentu, tidak boleh lain. Sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19, saya minta kepada Bapak, ini tugas khusus, ya, segera lakukan swab terhadap seluruh jajaran Pemda Bengkayang dulu. Karena 3 minggu ini data kita tidak ada swab di sana. Dan itu bahaya. Bahaya seperti api dalam sekam. Ya. Begitu kejadian lalu meledak. Nah, ini yang saya alami. Tapi kepedulian terhadap staf penting. Saya alami itu begini, Pak. Saya lihat ajudan saya ini karena ya eufos, jadi semua orang yang mau ketemu waktu itu ramai di ruang tunggu itu, saya lihat dari monitor CCTV. Ini nggak benar ini, saya bilang. Saya tanya satu-satu perlunya apa? Hanya untuk ngantar berkas. Hanya untuk mengusulkan ada yang mau dipromosikan. Yang seperti itu kan tidak perlu. Harus berhadapan. Bukan tidak mau terima, tapi kondisi pandemi ini harus membatasi. Ya. Nah, karena seperti itu akhirnya semua ajudan, supir,
supir, ya PAM yang ke saya seluruhnya, ya staf di TU dan sebagainya 25 orang, 28 saya termasuk staf rumah tangga, saya suruh swab semua. Kejadian apa? Seluruhnya positif. Seluruhnya. Kecuali 3 orang yang staf rumah tangga ya. Karena dia tidak berinteraksi kepada mereka. Tapi ada untungnya, inilah orang kita nih ya, pokok apapun untung ya gitu. Ada untungnya karena kandungan virus di dalam tubuh dia antara 7 sampai 468. Ya. Nah, saya isolasi seluruhnya. Makanya ajudan darurat saya pakai. Saya belum berani sama ajudan yang lain. Itu kirim lagi 2 ajudan, ya sama juga. Ya. Akhirnya ya biar saya suruh menantu saya, tak saya kerja dulu, saya bilang ikut dulu jadi ajudan sampai yang lainnya sembuh. Nah, ketika mereka sudah 25 orang nih di isolasi, pagi, sore, siang, malam saya tanya kondisinya gimana, obatnya apa, ya kita berupaya cari kan apa yang obat bisa. Alhamdulillah hari ini yang 10 sudah sembuh berdasarkan PCR, yang 18 sudah non reaktif semua. Artinya apa? Jangan ada Pemda yang takut melakukan swab. Karena kalau terjadi misalnya positif, lalu daerahnya banyak kasus. Jangan. Skadau, Melawi, Kayong Utara, hijau karena dia tidak pernah kirim itu. Tidak pernah kirim hasil swab. Jadi seperti tidak ada kasus. Nah, ternyata beberapa lokasi itu kasusnya banyak sekali. Dan pada tataran berbahaya. Kalau tidak ada penyakit bawaan, berapapun jumlah virus di tubuh dia, bahkan ada yang ratusan juta virus, dia masih bisa bertahan. Tapi yang ketika imunitas dia tidak baik, ada komorbidnya, maka yang ini yang diserang. Diabetesnya yang diserang. Paru-paru serang. Jantung ya jantung. Jadi titik lemah di mana itulah yang diserang oleh virus ini. Selama ini orang kan hanya tahu positif, negatif. Tapi berapa kandungan virus di dalam tubuh seseorang tak pernah diungkap. Sehingga ketentuan Kementerian Kesehatan, orang yang OTG harus 10 hari minimal diisolasi. Enggak boleh ada, saya 3 hari itu udah nyatakan sembuh. Enggak bisa. Itu berbahaya, Pak. Ketika ada orang yang dinyatakan positif, lalu 3 hari kemudian dia swab ke tempat lain, atau nyata di tempat lain itu dinyatakan negatif, lalu dia klaim bahwa dia sembuh, enggak bisa. Karena catatan di kita dia tetap positif. Dan itu berbahaya kalau dia berinteraksi dengan orang lain. Kenapa? Lab tertentu, saya nggak mau sebut namanya, dia menentukan waktu itu ya kandungan virus 4.500 dinyatakan positif. Kita 225. Artinya kita mengambil lebih safety. Ya. Artinya orang yang 225 sudah dinyatakan positif. Bahkan sekarang ini 5 kopis virus. 5 kopis virus itu setara dengan 1.125 virus. Itu di komputer ini ya, di komputer PCR. Jadi 5 ke atas sudah positif kita. Pusat belum tentu, bahkan lab swasta belum tentu. Tapi apapun hasilnya, OTG 10 hari. Nggak boleh di bawah itu. Kenapa 10 hari? Orang yang kandungan virusnya berapapun di dalam tubuhnya, ya
Setelah 10 hari baru dia tidak menjangkiti lagi. Tapi kalau baru 2 hari, 3 hari, dia masih bisa menjangkiti. Jadi Pak Budiman harus ketat. Siapapun, Bapak jangan dengar siapapun. Ya, mau orang bagaimanapun terserah aja. Kalau saya nggak peduli bahwa orang ngomong apa, yang penting tugas saya sebagai ketua gugus tugas harus COVID harus tegas. Saya nggak peduli orang mau ngomong apa, dan saya minta kepada, kemarin saya bilang Pak Kapolda, itu akun-akun medsos yang menghasut, yang bikin orang sesat pikiran tentang ini COVID, proses saja saya bilang. Proses hukum. Kalau dia memang berani, suruh dia tuh jadi relawan di IGD aja lah. Kalau nanti relawan kamar mayat tak mungkin dia mau. IGD aja. Dia boleh, atau jadi relawan ruang isolasi mereka yang sudah bergejala. Dia bisa lihat bagaimana menderitanya orang. Dan satu lagi Pak, kita jangan mengucilkan dan menganggap orang yang terpapar virus itu gimana gitu. Kalau dia diisolasi dalam artian untuk menjaga jangan sampai membahayakan orang lain, artinya menularkan virus itu. Bukan mengucilkan. Makanya saya minta pada Pak Yohanes Budiman, siapkan tempat isolasi mandiri milik pemerintah. Jangan ada satu daerah. Itu namanya mengucilkan orang. Orang positif disimpan di gudang, nggak ada tempat tidur. Kambing. Ya. Harusnya orang yang menderita seperti ini beri di tempat yang nyaman. Makanya ada beberapa daerah di isolasi di hotel, di wisma atlet, supaya nyaman. Beri di makanan-makanan yang betul-betul nyaman gitu. Artinya meningkatkan imunitas tubuh dia. Saya pesan tuh sama yang itu ya, untuk itu. Beri dia makanan yang enak. Kan malam biasa ibu kirim nasi goreng lah, apalah ke dia. Buatkan orang bilang, oh rebusan ini boleh, bah, buat ya, saya bilang kirim sana. Jadi jangan dianggap di mana mereka, justru harusnya diperhatikan betul. Bapak jangan khawatir, jangan takut mengeluarkan asal benar untuk ini ya. Anggaran BTT kan ada. Saya bingung juga anggaran BTT-nya keluar tapi actionnya nggak ada. Itu yang nggak betul. BTT keluar actionnya harus ada. Jangan BTT keluar tapi suap satu pun tak ada. Itu kan tak benar. Saya pastikan daerah yang tidak mengikuti ketentuan harus kirim suap sebanyak 1% dari jumlah penduduk dia, dana bagi hasilnya tidak saya transfer. Ya Pak ya Pak, rupiahnya jangan ditransfer. Saya mau ngajak Dewan Provinsi juga, kalau dia tidak peduli, ya nyusun APBD 2021, kita juga nggak peduli. Kecuali yang berkaitan dengan penanganan COVID. Jadi kepala daerah itu saya minta, bukan hanya jabatannya, tapi tanggung jawabnya lebih penting. Jangan menggunakan penderitaan orang seperti COVID ini untuk hal-hal yang sifat politis. Jangan. Saya Pak, kalau mau dipikir, saya kalau mau misal tugas mau ada yang tidak suka, tidak apa-apa. Ya. Tapi saya yakin bahwa masyarakat lebih senang ketika kita tegas. Dibandingkan kita ikut gaya segelintir orang yang itu kan dia balikkan kepada agama, iya. Saya juga beragama. Saya jalankan ajaran agama saya. Tapi agama ya seluruhnya pasti ya mewajibkan kita menghindari bahaya.
Ya, kalau memang kita beranggapan wah sama-sama makhluk Tuhan, virus makhluk Tuhan, masuklah di kandang singa kalau berani. Singa kan makhluk Tuhan. Nah kalau berani masuk di kandang itu, berani menghadapi virus, ya berani masuk ke kandang singa kalau berani, kan nggak berani, penakut juga. Jadi yang itu yang paling penting, dan Bapak tata kelola siapkan perubahan anggaran, ya suat gitu. Bapak jangan campuri selain ini ya koordinasi ya. Kalau dapat calon bupati manapun yang ingin ketemu Bapak dan sebagainya hindari. Ya. Kenapa? Nanti ketika Bapak ngomong berdua sama dia, ada yang foto, lalu di-upload, lalu dikira Bapak berunding apa. Ya. Kecuali pertemuan misalnya, kampanye damai, itu silakan. Makanya ada beberapa calon bupati mau ketemu saya, ada yang mau foto dua sama saya mohon maaf saya bilang, sekarang ini enggak. Takutnya nanti kan di ini lalu dikira yang macam-macam. Kita buat iklim kondusif. Kemudian kebetulan di Porkompinda ada Pak Kapolres, Pak Dandim ya, Pak Kajati, Pak Kajari, Pak itu DPD, ya. Tolong protokol COVID dalam kampanye itu diperhatikan. Saya tidak mau ada klaster-klaster baru, ya klaster-klaster pilkada. Ya. Harus dipikirkan kepala daerah begini Pak. Kalau wilayah dia itu merah, zona merah, maka aktivitas harus dikurangi secara total. Kemudian orang tak mau berkunjung di situ. Ekonomi mandek. Ya. Makanya harus kita jaga. Kalau kondisinya gimana gitu, Bapak lihat kondisinya bersama Porkompinda lakukan pembatasan. Kegiatan-kegiatan hiburan ini, termasuk yang di Pontianak ini, saya sudah minta pada Pak Edi itu gimana tanggung jawab. Karena karaoke dan lain sebagainya masih biasa-biasa aja tuh. Kan bahaya Pak, karaoke itu. Ya. Karena dia nyanyi kan tak mungkin pakai ini. Nyanyi kan tak mungkin tak mendengarkan suara. Makanya tadi lagu Indonesia Raya hanya kita mendengar lagu Indonesia Raya. Kenapa? Supaya jangan ya banyak yang itu. Kalau saya ngomong sendiri, insya Allah saya sudah 2 kali swab dalam waktu 3 hari. Karena khawatir juga. Kalau rapid test saya tiap hari. Itu hanya jaga-jaga, setelah itu kita doa dan kembalikan kepada kekuasaan Allah. Jajaran pemerintah provinsi sudah cukup banyak Pak yang kena. Ya, sekitar saya 25. Kemudian ada lagi yang di Akpim, di Kesra, di mana-mana. Kalau ada dinas di Bengkayang itu yang positif beberapa orang, Bapak langsung ya ada ketentuan Kemenpan yang baru terapkan. Hanya kalau zona merah cukup 25% yang masuk. Kalau oranye 50% ya Pak. 50% yang lain WFH semua. Saya rasa itu yang perlu Bapak perhatikan, COVID, APBD perubahan, dan APBD induk. Karena Pak Budiman ini menjabat sampai dilantiknya Bupati definitif. Pak Baja, saya ucapkan terima kasih atas PLH selama ini. Bapak segera koordinasi sama Bupati, ya, untuk penyusunan APBD perubahan udah ya belum? Hari ini Pak ya, nah, mudah-mudahan itu UAPPAS 2021 sudah. RAPBD udah masuk, selesaikan ya Pak. Kemudian anggaran untuk BTT perhatikan,
Ya. Kemudian Bapak harus upayakan ke depan Bengkayang itu rumah sakit belum ada ya. Rumah sakit di Bengkayang, rumah sakit daerah. Harus sudah mulai mencicil untuk membangun rumah sakit. Atau minimal ada satu lab untuk apa ya? Untuk yang seperti ini sekarang ini, ya. Virus yang penyakit menular ya. Itu harus ada tiap daerah. Kalau saya saran Pak Budiman ya, Bapak wajibkan puskesmas apabila ada yang influenza berat, demam berat, ya, artinya ketika dia pergi ke puskesmas itu sudah menunjukkan tanda-tanda seperti itu, Bapak langsung wajibkan diswab, kirim ke Pontianak. Hanya swab kirim ke sini aja, kan nggak bayar. Yang bayar tuh di sini. Satu orang harus swab itu 700.000 Pak. Kalau di swasta paling kurang 2 juta. Hanya daerah tuh hanya ngirim hasil swab aja. Apa sih susahnya? Saya pun bisa Bang. Enggak sakit, jangan takut. Sakit dari mana? Hanya diambil hidung, tenggorokan. Udah. Paling ya dikit-dikit lah, sekitar 5 menit. Setelah itu udah normal lagi. Iya. Yang takut kan itu. Nah, Pak Ketua tolong anggota dewan semuanya disuap. Jaga-jaga aja. Ya. Kita provinsi ada. Nah, kadang ada yang dia sudah positif tetap datang. Akhirnya ngomong, yang lain kena juga. Kalau sekali lagi, kalau tidak ada komorbid atau penyakit penyerta, enggak apa-apa Pak. Masih bisa disembuhkan. COVID bukan segala-galanya, masih bisa disembuhkan. Nah, semakin cepat tahu, semakin cepat sembuh. Tapi dengan catatan minimal 10 hari isolasi. Itu tugas Pak. Kalau misalnya kepala dinasnya enggak bisa kerja, cuma ngomong ya, Bapak nonjobkan aja. Dengan alasan itu tadi. Ya. Atau Bapak tunjuk satu orang penanggung jawab untuk swab. Jangan kepala dinasnya. Kalau saya gitu aja. Di situ kita lapor ke pusat. Bapak lapor ke saya lapor ke Kemendagri. Jadi jangan pegawai nganggap dia nggak bisa diinikan, itu kan bisa, ya kan tanggung jawab kita. Jadi pemimpin itu yang berat kan tanggung jawabnya, nggak ada enak. Saya biasa jam 1 baru tidur, hanya untuk sama Pak Horizon tuh kadang WA-WAan sampai lebih 200 satu hari. Saya tidur jam 12 karena ingin tahu hasil lab. Ya, yang bisa tidur awal itu malam Senin. Karena Minggu alat dikalibrasi. Jadi tidak ada itu. Ya. Hari lain saya selalu tanya, Pak. Tanya hasilnya apa gitu. Saya rasa itu ya Pak ya. Pak, ini saya tetap pantau. Mudah-mudahan semuanya berjalan baik. Karena harusnya Bengkayang bisa menekan tanpa kasus. Karena ketersediaan air bersih bagus, udara bagus, kemudian dia tingkat interaksi dengan orang luar. Kalau perlu Pak, orang yang baru datang dari luar Kalbar, dari Jakarta, dari mana, wajibkan isolasi 10 hari. Hati-hati Bapak ya, kalau nggak penting jangan ke Jakarta, jangan kemana-mana. Kenapa? Hampir semua yang terjangkit dari luar Kalbar, Jakarta, Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, kandungan virusnya jutaan.
jutaan. Kalau tak percaya, ya coba aja. Kasusnya udah banyak. Nah, kita di sini, ya saya tak mau ngomong. Yang bersangkutan ya silakan, kalau mau expose bahwa dia positif, itu lebih bagus supaya mendidik masyarakat ini tak ada cerita kaya miskin nih, tak ada cerita pejabat bukan pejabat. Protap penanganannya nggak ada. Oh, pejabat itu 3 hari boleh sembuh. Nggak ada cerita. Sama, mau dia pejabat, mau dia bukan pejabat, protapnya sama. Mau dia kaya, mau dia miskin, protapnya sama. Kalau udah di rumah sakit, kandungan oksigen dalam darahnya di bawah 90 misalnya, yang bagus 95 ke atas, itu sudah harus menggunakan alat bantu pernapasan. Makanya kalau dapat, Bapak sebagai pejabat semuanya punya itu. Supaya setiap waktu tahu berapa denyut jantung Bapak per menit, berapa kadar oksigen dalam darah. Pasti mampulah beli, masa 400.000 tak mampu beli. Itu hanya untuk jaga-jaga. Pak Sekda beli 3 dah. Jadi dia sini pasang, saya kira mau cepat. Tak tahu lah Pak Kebing ya. Ya Bu ya, pasang 3 jari cuma. Saya itu setengah jam sekali sepasang, lihat aman. Coba Pak aman. Itu Pak ya, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Gajari, tolong Pak koordinasi, Pak Budiman ya, koordinasi Pak Ketua ya. Koordinasi terus, pokoknya buat di sana itu ya, tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, COVID juga ditangani. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal tak berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Mari kita berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan acara kita ini berkah dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Untuk Islam ini kami mimpin doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka min nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka min nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa alaikal bala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah ya Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami persembahkan puji syukur kepadamu ya Allah. Alhamdulillah pada hari ini terlaksana pelantikan Bupati Bengkayang. Untuk itu ya Allah berkahi dan redailah acara ini ya Allah. Ya Allah ya Malikal Mulki, wahai Tuhan pemilik kekuasaan alam semesta. Kami sadari Allah, wajabatan ini adalah amanah dan titipanmu yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali dan harus dipertanggungjawabkan kami di hadapan-Mu nanti ya Allah. Oleh karenanya kami berharap jadikanlah acara ini sebagai momentum bagi kami untuk menyadari bahwa jabatan yang diberikan bukan hanya sekedar sebuah kepercayaan, tapi harus dimaknai dengan sebagai sebuah tanggung jawab dan amanah untuk dilaksanakan dengan seikhlas hati, sepenuh hati untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya Provinsi Kalimantan Barat dan khususnya lagi untuk Bupati Bengkayang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, limpahkanlah kemampuan, kesehatan jasmani, semangat pengabdian dan rasa tanggung jawab kepada pejabat yang dilantik ya Allah. Berikanlah kepadanya petunjuk-Mu untuk dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kuatkanlah komitmennya ya Allah untuk melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan Provinsi Kalimantan Barat ya Allah. Ya Allah ya Hadi, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, tunjuklah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran
berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjuklah kami kebatilan sebagai kebatilan, berilah kami untuk menjauhinya. Janganlah Engkau jadikan kebatilan itu seakan-akan kebenaran, hingga kami tersesat olehnya, ya Allah. Ya Allah, ya Baliyat, wahai Zat pengangkat musibah bencana, negara kami, ya Allah, dunia ini, ya Allah, dilanda musibah COVID-19, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, angkatlah penyakit dengan segera, ya Allah. Jangan biarkan kami porak-poranda, ya Allah, karena musibah ini, ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami, ya Allah. Selamatkan negara dan bangsa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, Zat Maha Pengampun. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah acara ini, ya Allah, acara Engkau berkahi dan Engkau redai. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Pelantikan penjabat Bupati Bengkayang dinyatakan selesai. Dilanjutkan dengan foto bersama. Berkenan tetap di tempat. Tadi itu sebagaimana saya sampaikan, selain melaksanakan tata kelola pemerintahan, saya yakin beliau bisa, karena beliau ini 3 tahun lebih di Biro Pemerintahan, ya. Kemudian sekarang di Capil, dan saya kemarin ajukan dengan pertimbangan untuk menjaga seminim mungkin orang yang ada interaksi dengan para calon. Kemudian orang yang paham tata kelola pemerintahan dan lain sebagainya. Intinya ya saya berharap dia bisa netral, senetral-netralnya, ya. Kemudian tugas dia siapkan APBD perubahan dan APBD 2021, ya. Kemudian tidak lebih penting itu penanganan COVID-19. Harus tegas. Karena Bengkayang sepertinya abai selama ini, ya. Saya bertugas khusus pada beliau untuk menangani masalah COVID. Kepala dinas kesehatannya yang nggak becus kerja itu ganti aja yang lain, ya. Karena kita memerlukan orang-orang yang peduli gitu. Ini masalahnya kan masalah nasib masyarakat, ya. Semua perlakuan sama. Dengan kabupaten-kabupaten lain yang tidak mengurus siapa, jadi juga apa? Oh, saya tetap tunda transfer bagi hasil pajak daerah. Kemudian saya juga tidak menjadikan prioritas untuk pembangunan daerah dia. Kenapa? Pemerintah daerahnya nggak peduli, gitu. Ya, coba aja kalau nggak percaya. Yang saya omongkan itu yang saya lakukan. Ada berapa daerah? Sampai sekarang ini ada 3, yaitu Skadau, Melawi, Kayong. Maka dia zona hijau, karena nggak ada ngirim swab berarti nggak ada kasus. Tapi bahaya, ya. Saya tahu persis lah, karena saya selalu lihat datanya per hari, per jam kalau mau tahu. Ya. Akhirnya Pak Horizon itu untung aja dia orang, kalau nggak pusing juga dia. Ya, kalau nggak percaya tuh lihat WA saya dengan beliau. Bagian dari saya hapus itu. Ini dengan Horizon itu. Ini 2 hari ya nih. 2 hari masih saya simpan. Tuh. Lewat 2 hari saya hapus tuh. Coba. 2 hari ya banyak ini. Artinya apa? Kita harus tahu pergerakannya dari sekecil-kecilnya sampai. Nah, kalau staf saya itu dengan ajudan semuanya 25 orang. Semuanya waktu itu positif. Tapi untungnya hanya tertinggi 468 kopis virus. Nah, alhamdulillah kita sekarang mereka sudah menjalani isolasi selama 9 hari. Dia harus 10 hari. Walaupun sudah negatif, tetap harus 10 hari baru boleh dinyatakan sembuh. Jadi seseorang yang baru dinyatakan positif, kemudian dia
2 hari swab lagi karena punya kemampuan swab di tempat swasta, lalu nyata negatif, lalu dikata sembuh. Nggak bisa. Mungkin sudah dibawa. Sembuh bukan berarti bersih dari virus di tubuh. Ya. Bisa jadi virusnya cuma 5 ke bawah. Ya, 4, 3, tapi ada virus. Dan kalau tidak ditangani dengan baik, makanya disuruh isolasi. Kenapa isolasi? Karena dia masih bisa menjangkiti orang lain. Ya. Maka ketika sudah dinyatakan negatif, tetap harus 10 hari. Ya. Kalau perlu 14 hari, lebih aman. Itu. Pak, tadi alasan nih Pak untuk sampai menggunakan ajudan itu Pak ya, ajudan apa cadangan Pak ya? Ya untuk aman semua ajudan saya 3-3-nya positif, tapi udah sembuh sekarang. Sopir 3-3-nya positif, sekarang udah sembuh. Karena mereka kumpul kan ngomong kalau satu kena semua kena. Nah itu masalahnya. Ya, ajudan jadi menantu Bapak Pak. Jaga sementara ya supaya aman. Tapi ya besok lusa sudah bertugas kembali. Pak, terkait Wagub yang hari ini Wagub Kenapa baju kau sama aku? Pak, hari ini Wagub udah mengumumkan kalau beliau positif, mungkin Iya. seperti apa Pak? Nah ini itu ya saya minta, maka wartawan tanya saya nggak mau ngomong kecuali kalau beliau sudah ngomong, dan ini bagus ya. Ini jadi pembelajaran pada kita semua bahwa virus ini tidak kenal bupati, tidak kenal wagub, tidak kenal gubernur, tidak kenal presiden, tidak kenal anggota DPR, tidak kenal semua. Semuanya punya bahaya yang sama, bisa terpapar. Apalagi saya, Pak Wagub, Pak Sekda, anggota Dewan, kan sering berinteraksi sama orang. Tapi kalau kita bisa menjaga, ya itu jaga, insyaallah kita bisa terhindar. Ya, saya itu dikelilingi oleh 25 orang yang positif gitu, gimana? Ya. Kiatnya apa Pak? Pertama ya jaga kebugaran tubuh kita, kemudian tetap menggunakan protokol kesehatan. Kalau biasanya foto, makanya saya bilang wartawan, muat foto itu lihat gitu ya. Lihat dan kronologisnya jangan dipotong-potong. Contoh misalnya yang beredar tuh semua pakai masker, saya sendiri yang enggak. Nah ceritanya tuh saya disuruh lepas masker dulu karena akan ada kampanye seluruh Indonesia ya. Wajib menggunakan masker bagi ASN. Nah, begitu seluruh kepala daerah masang, serentak masangnya. Nah, foto itu tak dibuat. Foto yang waktu saya buka aja semuanya itu. Sebagian sudah WFH. Intinya menurut saya kalau ada misalnya yang kena, sebagian WFH. Karena sesuai dengan keputusan Menteri Kemenpan. Itu. Nah, bank juga. Nah, ada bank yang takut staf dia positif, tapi dilaporkan bukan karyawan gitu. Sebagai bukan karyawan ini kan nggak bisa, karena membahayakan karyawan lain di bank itu. Nah, makanya bank kabar saya suruh karena ada positif, saya suruh swab seluruhnya. Nah, dapatlah 28 yang positif, yang lainnya enggak, yang lainnya yang kerja ini sudah aman. Nah kan bagus seperti itu. Nah masyarakat jangan takut berurusan dengan bank kabar, karena yang bekerja sekarang ini pastikan sudah negatif karena sudah swab ya. Dan saya minta periodik aja dia 2 minggu sekali swab ya, 2 minggu sekali swab ya. Gunakan operasional bank kan ada swab 2 minggu sekali di swab ya, supaya karena dia pelayanan publik ya, pelayanan umum ya, itu pokoknya semaksimal mungkin amankan diri lah. Mungkin ada ucapan atau doa kepada Saya sebagai gubernur
ya, sudah menyampaikan kepada Pak Wagub, jaga imunitas tubuh, ikuti saran-saran dokter, kemudian protokol kesehatan betul-betul dipahami, ya, dan menggunakan masker, jaga jarak walaupun di rumah, semaksimal mungkin memproteksi diri. Ya tentu terakhir kita tetap ya menjalankan ibadah-ibadah dan berdoa ya kepada Allah SWT. Saya doakan semoga beliau cepat negatif, ya, dan beliau pasti harus istirahat 10 hari. Tapi kandungan virusnya masih rendah, karena beliau kontak dengan hari Kamis itu, setahu saya beliau di Dar itu kontak dengan salah satu kepala dinas kita yang dirawat dekat, ya. Akhirnya Dar itu saya tak gunakan selama 10 hari. 10 hari kita istirahatkan, dan saya juga kerja dari rumah. Hanya hal-hal penting aja yang saya isi. Jadi jaga diri, ya. Pastikan sebenarnya wartawan kan sudah saya beri kesempatan untuk swab. Karena kerja kita itu berinteraksi sama orang, antar kawan juga. Itu ya. Jadi kalau tidak ada penyakit bawaan, tidak ada komorbidnya, itu cepat sembuh. Tapi kalau ada penyakit bawaan yang bahaya itu, karena imunitas kita akan lemah. Jaga ya. Akhirnya saya minum madu, pepaya, alpukat, telur, itu semua tetap saya konsumsi. Makan yang enak, ya. Kadang yang justru yang dilawan itu kolesterol, ya. Karena makan nyaman-nyaman itu kan pasti ada kolesterolnya. Mana ada makan nyaman tak ada kolesterol? Makan rendang makan nasi padang makan ya. Nah, itu, oke ya.